Kadang ada ibu-ibu, Masya Allah, dia beli kerudung sembahyang yang mahal sekali, masoli ada sampai jutaan, tapi disimpan saja di lemari. Bu, kenapa tidak dipakai bu kerudung? Tak matu pi malepak, nanti pi lebaran baru dipakai. Iya, kalau umurnya sampai lebaran. Kalau belum bulan puasa kita sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira mohon maaf, kerudung tak yang mahal itu rezeki kita bukan? Bukan. Kita yang beli jutaan rupiah, ternyata niatnya dipakai lebaran. Masya Allah, ternyata belum sampai lebaran kita dipanggil oleh Allah, kerudung yang mahal itu Masya Allah belum dipakai untuk ibadah. Bahkan nanti dipakai untuk apa bu? Dipakai untuk mahar laki tak nikah lagi. Dipakai sama laki tak nikah lagi, buat bemor tak, bemornya laki tak. Pan rasa tuh, Masya Allah. Maka apa? Kalau kita beli yang baru, pakai. Man abhal haqqan fid dunya. Siapa sebenarnya atau sesungguhnya orang yang paling seke di dunia? Orang yang paling bakhil, orang yang paling pedih, orang yang paling medit, orang yang paling pelit di dunia. Rasulullah menjawab, abhal haqqan fid dunya, orang yang paling seke, orang yang paling pelit di dunia sebenarnya dua. Siapa dia? Yang pertama, orang yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat, dialah sesungguhnya orang yang paling seke. Maka ketika ada seseorang menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kalau kita ingin tidak mau seke, maka bersolawatlah, minimal sallu alaihi atau Allahumma salli alaihi. Dan yang kedua kata Rasulullah, siapa orang yang paling seke? Siapa? Yaitu orang yang tidak mau menjawab salam. Tapi saya yakin di sini tidak ada miseke, cuman madodong jawabnya. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah bisa masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi kataba 'alal mu'minina salatan kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu al-yawma al-qiyamati as-salah. Al-hadis amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, al-'abiduna wal-'abidat insyaallah, az-zakiruna wal-zakirat insyaallah, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini diberkahi, dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang tetap diberikan keistiqomahan, diberikan konsisten terus dalam menjalankan aktivitas ibadah, menebarkan amal soleh, berkarya yang baik untuk sebagai bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah Sang Pencipta Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, dan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dengan menjadi orang yang terbaik insyaallah, dan insyaallah sukses ketika meninggalkan dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan sukses di akhirat. Kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan tiket surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat sidang jamaah
Safari Kabupaten Sidrap yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saya pribadi bersyukur sekali bisa bersilaturahmi kembali dengan Safari Kabupaten Sidrap yang sudah sekian lama tidak bertemu. Mungkin sekitar 5 tahun, 4 tahun, berapa tahun saya tidak pernah dikontak oleh Safari Kabupaten Sidrap. Rasa kerinduan bertemu bersilaturahmi dengan ibu dan bapak, kerinduannya tentu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Sebetulnya jadwal saya minggu kemarin di Jalan Ganggawa kalau tidak salah ya, minggu kemarin di Pangkajene. Tapi karena saya ada uzur, biasa perempuan, dan minggu ini alhamdulillah, dan memang Allah sudah men-setting luar biasa. Karena kebetulan minggu ini saya pun ada acara nanti habis Isya di Masjid Nurul Huda di Bolo Isra Mi'raj. Kata Allah, biar kasih gampang deh sekalian, sekali jalan. Masya Allah, ini settingan Allah luar biasa. Kalau minggu kemarin saya harus memang safari di Pangkajene dan saya taksia di daerah Kulo, agak jauh. Tapi alhamdulillah minggu ini Allah setting saya sempatnya minggu ini, dan kebetulan ada acara juga di Bolo habis Isya. Masya Allah, ini semua atas izin Allah, atas irada Allah dan kekuasaan Allah. Saya bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi kita ini akan bisa melapangkan rizki kita, amin, dan akan bisa memanjangkan umur kita, amin, amin ya robbal alamin. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Berbicara rizki bukan hanya harta, apapun ma'atallah, apa saja yang dikasih, yang diberikan oleh Allah itu rizki. Harta, jabatan, kekuasaan, nama baik, saudara, keluarga, anak yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, anak-anak yang soleha, mohon maaf, tetangga yang baik, suami yang baik, mertua yang baik, itu semua rizki. Dan ingin dilapangkan rizkinya, kata Allah, kata Rasulullah, au yunsalau fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka kata Rasulullah jalan keluarnya, solusinya adalah apa? Falyasil rahimahu, maka eratkan jalinan silaturahmi di antara kita. Itulah luar biasa dan dahsyatnya silaturahmi. Maka rugi orang-orang yang suka memutuskan jalinan silaturahmi. Rugi ibu-ibu, bapak-bapak yang baku bombe di antara kita. Ada yang baku bombe? Halo? Yang di belakang, ada yang baku bombe? Ada. Berarti kalau orang baku bombe, kebalikan dari tadi. Baku bombe memutuskan silaturahmi berarti apa? Pertama, disempitkan rizkinya. Minimal dia berkurang saudaranya, minimal dia berkurang keluarganya. Dan juga yang kedua, Bu, Ibu, yang baku bombe dipendekkan umurnya. Hati-hati. Jadi yang baku bombe hati-hati cepat mati. Mungkin tadinya umur 70 tahun dikurangi sama Allah, 60 tahun kau saja, 50 tahun kau saja. Masya Allah. Ibu, bapak, kalau saya ceramah taksiyah, ceramah kematian, saya selalu bertanya berapa usianya almarhum atau almarhumah. Selama saya keliling ceramah taksiyah dari daerah ke daerah, saya pegang rekod 3 yang paling panjang umurnya. Yang ketiga di kecamatan di Pinrang, kecamatan Batu Lapa, itu daerah gunung, meninggal umurnya 135 tahun. Ini nomor 3. Nomor 2-nya di Bojo, Kabupaten Baru, bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Angka anaknya apo utu, angka to apo kaci-kaci. Cocok juga? Anaknya apa utuh, apa kaci-kaci? Jadi anak, cucu, cicit, anaknya cicit, apa kaci-kaci.
4 keturunan saking panjangnya. Dan luar biasanya ini si bapak, Masya Allah, kebetulan denena 4 Pak. Jadi kalau bapak melo malam pe umur tak, pamegai beneta. Diprotes saya sama ibu-ibu. Dan yang pertama perbatasan Pindrang Pare-Pare, daerah Lapa-Lapae, meninggal umurnya berapa? 153 tahun. Mudah-mudahan anggota safari ini nanti ada yang memecahkan rekod saya, ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. Amin, amin ya robbal. Falyasil rahimahu, maka eratkan silaturahmi di antara kita. Safari merupakan wadah, bukan hanya sebagai, mohon maaf, menjalankan salat berjamaah, bukan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya sebagai sarana untuk berkumpul, tetapi yang jelas adalah untuk bersilaturahmi sesama kita, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah pengajian safari Kabupaten Sidrap yang insya Allah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan pada malam hari ini tadi MC mengatakan dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban pun sudah tanggal berapa ini? Karena tanggal 28 itu nisfu Sya'ban. Berarti mungkin 11. Kita sudah masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Di dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan, "Inna syahra Rajaba syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati." Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Allah suka sekali bulan Rajab. Maka ketika Allah akan menjamu atau memanggil makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Mi'rajnya bertemu dengan Allah, maka terjadi di bulan Rajab, yaitu tanggal 27 Rajab menurut sebagian ulama atau jumhur ulama. Wa Sya'ban, kata Rasulullah, syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa Rasulullah cinta sekali bulan Sya'ban? Karena Rasulullah mengatakan, wa huwa syahru Sya'ban. Itu bulan Sya'ban adalah apa? Bulan di mana tarfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana segala amalan perbuatan manusia, amalan perbuatan hamba Allah selama 1 tahun di bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tartafa'ul a'mal, naik segala amal-amal perbuatannya. Makanya di bulan Sya'ban Rasulullah Masya Allah paling banyak berpuasa selain bulan Ramadan 1 bulan full. Bulan Sya'ban inilah yang paling banyak puasa sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syahru ummati, syahru Ramadan, bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa? Di bulan Ramadan ini umatnya Nabi dimanjakan dengan berbagai macam bonus, dengan berbagai macam tambahan-tambahan, kelipatan-kelipatan pahala setiap amalan-amalan kebaikan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan Ramadan ini. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar daripada Isra dan Mi'raj. Inti daripada Isra dan Mi'raj itu sendiri adalah yaitu perintah sholat. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar perintah sholat dan sebagainya, tetapi banyak orang yang sesungguhnya tidak tahu apa sesungguhnya itu sholat. Oh, sholat itu ya doa. Ada yang mengatakan ya sholat ya takbir, ruku, sujud, salam. Ada yang memahami bahwa sholat itu ya itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika ditanya apa definisi sholat, terkadang orang tidak bisa menjawabnya. Di dalam kitab fikih memang secara bahasa sholat itu adalah lughatan ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Karena memang intinya di dalam sholat itu adalah doa. Doa, mohon maaf, kenapa dikatakan doa? Karena di dalam sholat itulah sarana jembatan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi pernah
merasakan namanya Mi'raj. Mi'raj itu diambil dari kata araja ya'ruju. Araja itu artinya naik. Makanya Mi'raj, kenapa Mi'raj dikatakan Mi'raj? Mi'raj itu adalah isim alat untuk naik. Kenapa? Menurut riwayat, karena Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, itu ada tangga yang dilewati, maka dikatakan Mi'raj, alatnya untuk naik. Nah, sholat adalah apa? Alat untuk naik. Naik apa maksudnya? Berkomunikasi dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kita sedang naik, sedang berdialog, sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Makanya kata, mohon maaf, saya punya ustadz, dia terlilit hutang sampai hampir 2M. Dia datang kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya punya masalah. Apa? Saya punya hutang hampir 2M Pak Kiai. Kira-kira apa solusinya, apa jalan keluarnya Pak Kiai? Pak Kiai ini pun hanya tersenyum. Lalu ditinggal ini ustadz saya, dikejar. Pak Kiai, apa solusinya? Dia tanya, Pak Kiai, ustadz saya, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat? Ya Pak Kiai, dari anak TK sampai orang tua juga tahu kalau sholat zuhur 4 rakaat. Ya 4 rakaat Pak Kiai. Senyum itu Pak Kiai ustadz saya. Ditinggal lagi, dikejar lagi sama ustadz saya. Pak Kiai, kan betul bahwa sholat zuhur kan 4 rakaat. Apa jawaban Kiai ustaz saya? Pantesan kamu punya masalah, dapat masalah, punya hutang. Sholat zuhur kamu cuma 4 rakaat, nggak naik itu sholatmu. Kenapa? Sholat zuhur itu 8 rakaat, minimal 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Agar apa? Sholat zuhurnya kamu naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma 4 rakaat nggak naik sholatnya. Kenapa? Karena qobliyah dan ba'diyah itu diibaratkan sayap, agar apa? Salat kita benar-benar naik ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sepelekan qobliyah, jangan sepelekan ba'diyah. Itu kan cuma sunnah. Terkadang kita mendefinisikan atau mengartikan sunnah. Masya Allah, kira-kira Bapak Ibu, mohon maaf, sunnah itu apa? Ada yang bisa menjawab? Hah? Ya, sunnah adalah perkara-perkara kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Itu karena definisinya seperti itu, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Jadi yang terbenam atau yang terekam di memori yang nggak apa-apa. Padahal definisi sunnah yang sebetulnya adalah apa? Lebih utama dikerjakan. Itu jangan pakai nggak apa-apa. Karena kalau pakai nggak apa-apa, kita ngambil yang nggak apa-apa. Udahlah nggak apa-apa, ini kalau nggak dikerjain, Masya Allah. Tapi kalau kita di dalam mindset pola pikir kita berpikir, oh sunnah itu lebih makanja, lebih baik, lebih utama dikerjakan, maka kita mengejar itu yang utama. Maka hilangkan itu pengertian yang lama, kita mohon maaf masuk ke dalam pikiran kita arti yang baru. Oh, lebih makanja dikerjakan, lebih bagus dikerjakan perkara-perkara sunnah. Kenapa? Karena sunnah sebetulnya sangat amat membantu dari perkara-perkara yang wajib. Nah, maka dari itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat jangan asal-asalan. Nah, itu mohon maaf definisi daripada salat menurut bahasa. Tapi menurut istilah syara, salat itu apa? Di dalam kitab Fathul Qorib, as-salatu aqwalun wa af'alun mahsusatun. Salat itu adalah perkataan, perbuatan mahsusah yang khusus. Jadi tidak sembarangan perkataan, tidak sembarangan perbuatan. Yang khusus muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kanan wajib, Assalamualaikum warahmatullah. Tengok sebelah kiri sunnah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita musuh pajang, Assalamualaikum warahmatullah, tengok lalu mohon maaf sudah itu keluar angin, ban kempes di bawah, push,
Apa bahasa Bugisnya apa? Hah? Metu apa? Caca Miga? Metu, keluar angin, push, sudah cukup. Sudah cukup musuh pajang tak, nggak perlu lagi mengulang. Tapi jangan juga mohon maaf fatal kalau assalamualaikum warahmatullah, push, tengok assalamualaikum, oh tidak sah sholat tak. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, push, cukup, sudah cukup sholat tak. Kenapa? Mohon maaf, yang kanan wajib rukun, sedangkan yang sebelah kiri adalah sunnah. Nah, masya Allah, ini apa sholat? Artinya apa? Perkataan dan perbuatan yang khusus. Perkataan yang khusus tentu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dengan bahasa yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Siapapun kita, dari manapun kita, hebat apapun bahasa kita, kalau musuh pajak ya dengan bahasa Arab. Jangan karena masya Allah, ada pernah Bapak Ibu di Malang itu ada satu aliran sholatnya dengan bahasanya dia, dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau orang Bugis katanya boleh dengan bahasa Bugisnya. Allahu Akbar, berarti bahasa Bugisnya apa? Puang Allah Ta'ala apa? Marajalada cocok juga? Malopolada Allahu Akbar. Kalau bahasa saya, mohon maaf, bahasa Sunda, karena saya dari Bogor, orang Sunda, bahasa Sunda, Gusti Pangeran Abdi Ageng Pisan. Kalau orang Jawa, Gusti Pangeran kulo gede banget. Kata orang Inggris, Allah is very very big. Masya Allah, kalau jamaahnya berbagai macam suku, berbagai macam daerah, bingung malaikat. Ada dengan Bugis, ada dengan bahasa Mandar, Makassar, Toraja, masya Allah, ada bahasa Jawa, Sunda, Kalimantan, Inggris, masya Allah bingung. Padahal apa jelas? Mahsusatun, perkataan yang khusus. Waf'alun mahsusatun, perbuatan yang khusus. Artinya perbuatan yang khusus tentu diawali juga dengan yang khusus. Syaratnya pun harus terpenuhi. Salah satu syarat daripada syarat itu adalah perkara-perkara yang bisa mensahkan sholat di luar daripada perbuatan sholat. Itu syarat. Contoh apa? Wudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, wudu, itu syarat di luar perbuatan sholat, tapi yang bisa mensahkan sholat. Kalau kita tidak berwudu, tidak suci, dia sah musung pajang tak. Ini syarat. Atau apa? Menutup aurat, itu syarat. Auratnya perempuan, jami'ul badani, seluruh anggota tubuh, ini auratnya perempuan, illal wajhu wal qafain, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, ini auratnya perempuan. Perhatikan ketika sholat. Sedangkan auratnya laki-laki minas surrah ila rukbah, dari posi, cocok mi posi, dari posi sampai utuh, inilah standar minimal auratnya urane laki-laki. Jadi kalau bapak magalu, misalkan sudah waktu masuk sholat bahkan hampir habis, macarepa baju tak najis, yang ada hanya sarung saja, musuh pajang ki, cukup musuh pajang. Yang terpenting kita penuhi, kita tutupi antara posi tak sampai utuh tak, itu sudah sah musuh pajang tak, daripada dena musuh pajang. Tapi kalau tidak darurat, artinya keadaan yang biasa, lebih begini, lebih makan, bahkan kata Rasulullah, ketika kita pergi ke masjid, pakailah pakaian yang bagus, pakai minyak wangi. Kenapa? Karena sedang akan beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang masya Allah, kalau pergi pengantin, kanja pagah bajunya, tapi musung pajang, 1 bulan tidak dicuci-cuci itu kerudung musung pajang tak, sampai bau dan sebagainya, yang standar saja. Padahal apa? Masya Allah sedang menghadap Allah, sedang mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada ibu-ibu masya Allah, dia beli kerudung sembahyang yang mahal sekali, masya Allah ada sampai jutaan, tapi disimpan saja di lemari. Bu, kenapa tidak dipakai bu kerudung? Tak matu pi malepak, nanti pi lebaran baru dipakai. Iya, kalau umurnya sampai lebaran. Kalau belum pulang puasa kita sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Kira-kira mohon maaf, kerudung tak yang mahal itu rezeki kita bukan? Bukan. Kita yang beli jutaan rupiah, ternyata niatnya dipakai lebaran, Masya Allah, ternyata belum sampai lebaran kita dipanggil oleh Allah, kerudung yang mahal itu Masya Allah belum dipakai untuk ibadah. Bahkan nanti dipakai untuk apa Bu? Dipakai untuk mahar laki tak nikah lagi. Dipakai sama laki tak nikah lagi, buat bemornya laki tak. Pan rasa tuh, Masya Allah. Maka apa? Kalau kita beli yang baru, pakai. Nah ini apa? Menutup aurat adalah syaratnya sholat. Saya pernah ceramah di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Maulid, turun dari ceramah, ada panitia bilang, Ustazah, ya, di sini ada aliran. Apa? Aliran Islam. Agamanya Islam, Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Tapi mereka sembahyangnya lucu, Ustazah. Kenapa? Mesum pajangna malojo-lojo. Loh, kenapa bisa begitu? Apa alasan mereka? Mereka punya alasan, kita kan lahir ke dunia ini dalam keadaan malojo-lojo. Cocok itu? Ada yang lahir pakai pakaian? Ada? Tidak. Jadi kita lahir ke dunia ini dalam keadaan malojo-lojo. Ketika sedang menghadap Tuhan, itu sembahyang kata mereka memang sedang menghadap Tuhan. Itu harus dalam keadaan seperti kita lahir ke dunia ini. Wah. Tidak ada yang boleh ikut urusan dunia. Masya Allah. Jadi ya sembahyangnya seperti kita lahir ke dunia ini, malojo-lojo. Wah. Saya penasaran. Saya tanya, kira-kira ada nggak mesum pajang mabere jama? Saya bayangkan mesum pajang malojo-lojo mabere jama. Wah. Bahaya. Apalagi kalau ada juga ibu-ibu mesum pajang mabere jama di belakang barisannya. Bapak-bapak di depan. Ketika sujud, Allahu Akbar, kelihatan semua loncengnya. Jelas ini menyalahi aturan. Syarat sholatnya menutup aurat. Nah, perkataan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir. Jadi ketika sudah takbir,